Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bersama dengan saya, Langgeng Widoyo, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Ponorogo. Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak, guru sebagai pemimpin pembelajaran merupakan ujung tombak dalam pembelajaran di sekolah. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Seorang pemimpin di sekolah tersebut akan menghadapi situasi di mana harus mengambil suatu keputusan yang merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Keputusan yang diambil harus berpihak pada murid dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikenal Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pratap Triloka tersebut adalah Engarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan contoh. Maka seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang dapat dijadikan teladan bagi muridnya. Ing madya mangun karsa artinya di tengah memberikan semangat dan kemauan. Dalam hal ini seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan hendaknya memberikan karsa atau kemauan dan semangat bagi murid-muridnya. Dan tutwuri handayani artinya di belakang memberikan dorongan. Seorang guru dalam mengambil keputusan harus penuh analisis agar keputusan yang diambil mengakomodasi kebutuhan murid untuk memberikan dorongan fisik dan moral dalam mengembangkan bakat dan minatnya dalam merdeka belajar. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri guru sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan sebagai guru merupakan manifestasi pemikiran positif yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Keputusan yang telah merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh guru. Keputusan yang tepat tersebut harus menjunjung tinggi nilai-nilai positif dan menitik beratkan pada kepentingan dan keberpihakan pada murid. Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak, keputusan yang telah diambil oleh guru tidak lepas dari adanya proses menuntun atau sistem among guru. Proses among ini dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan dan dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil. Keputusan tersebut apakah telah efektif atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri sebagai refleksi atas pengambilan keputusan tersebut. Dalam pengujian keputusan ini sangat dibutuhkan proses coaching atau proses kolaborasi yang berfokus pada solusi untuk meningkatkan potensi dalam pengambilan keputusan. Coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan coach dapat membuat murid melakukan metakognisi untuk mengambil keputusan dengan memilih sendiri atau alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapinya tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Sehingga kolaborasi antara guru sebagai coach dan murid sebagai coachee tersebut mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar tepat dan berpihak pada murid. Selain dengan proses coaching, sebuah keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya. Kemampuan guru yang dapat mengelola dan menyadari sosial emosionalnya akan memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi, dan akhirnya mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan yang diambil tersebut bukan keputusan yang mementingkan kepentingan idealisme pribadinya, namun lebih mengutamakan kepentingan muridnya. Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak,
Saat guru menghadapi situasi di mana mengambil suatu keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, maka keputusan-keputusan yang diambil guru di sekolah harus merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi olehnya. Apabila kasus yang dihadapi ada pertentangan bujukan moral antara benar melawan salah, maka guru harus memegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Namun apabila dihadapkan pada pertentangan nilai-nilai benar melawan benar atau dilema etika, maka guru harus melihat kasus tersebut berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Dengan langkah-langkah ini, guru dapat menganalisis permasalahan, menemukan fakta, dan menentukan keputusan secara tepat dan efektif yang berorientasi pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan merupakan keputusan yang paling tepat sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan berbasis kesadaran aspek sosial emosional dengan teknik coaching dan analisa paradigma, prinsip, konsep pengambilan dan pengujian keputusan yang dilakukan secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan kontinu diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being ekosistem sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi ini akan menumbuhkan individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan yang tepat dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, mampu mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya, dan memiliki ketangguhan atau daya lenting atau resiliensi dalam menghadapi perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak, untuk menjalankan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid sebagai pemimpin pembelajaran terhadap kasus-kasus dilema etika di sekolah, pasti menemui kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi antara lain: pertama, kehidupan masyarakat yang beragam dan memiliki kehidupan sosial budaya yang kental dengan adat istiadat. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat istiadat tertentu, maka dalam paradigma dan prinsip yang diambil dalam pengambilan keputusan akan mengacu kepada nilai tersebut, maka akan mengaburkan nilai-nilai kebajikan yang lain dan menciptakan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Kedua, pola pikir ekosistem sekolah yang beragam. Adanya pola pikir sistem kekerabatan dan persahabatan yang erat akan cenderung mengabaikan nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, sehingga keputusan yang diambil hanya berdasarkan sistem kekerabatan semata. Pengambilan keputusan yang guru ambil sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Keputusan yang diambil tentu merupakan keputusan yang lebih berpihak pada murid. Keputusan ini akan membangun guru untuk lebih merdeka dalam mengajarnya dan menciptakan murid yang merdeka dalam belajarnya. Mereka memiliki kebebasan dalam mengembangkan potensinya dan juga belajar tanpa ada rasa tekanan dan paksaan dari apapun dan manapun. Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak, seorang pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dalam mengambil setiap keputusan juga dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Pengambilan keputusan ini akan mengakomodasi semua kebutuhan siswa dalam belajarnya, mengembangkan aspek sosial emosionalnya, mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, dan menciptakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat di masa depan, serta mampu melejitkan nilai-nilai yang dimilikinya dalam menentukan arah dan tujuan kehidupannya sesuai kodrat alam dan zamannya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan filosofi pengajaran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar sangat membutuhkan peran dan nilai guru sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satunya peran guru dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih berpihak pada murid. Keputusan yang diambil tersebut sangat dibutuhkan adanya kemampuan guru dalam menuntun murid dengan teknik coaching dan kemampuan mengelola kompetensi sosial dan emosionalnya. Pengambilan keputusan yang mengakomodir diferensiasi murid, kemampuan sosial emosional, dan pendampingan teknik coaching dalam budaya positif sekolah akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk merdeka belajarnya. Dengan merdeka belajar ini, maka murid akan mencapai tujuan belajarnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu dan anggota masyarakat yang memiliki karakter, profil, pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak, apa yang saya dapat sampaikan pada koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Guru Penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.